10 menit atau 15 menit tiduran dulu di sofa kantor. Jadi biar aku pulang, aku udah seger. Tapi aku juga nggak tahu kalau misalkan aku sampai bablas sampai pagi gini. Aku capek, Ran. Mas, kamu nggak habis dari rumahnya Mbak Hilda kan? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kamu curiga aku selingkuh sama Hilda? Ya gimana aku nggak curiga? Makin hari kalian makin deket tahu nggak? Ran, kamu ingat ya? Kamu yang minta aku nolong Hilda, bukan maunya aku. Jawab jujur, Mas. Kamu selingkuh kan sama Mbak Hilda? Jawab, Mas! Rani, kamu tuh harusnya percaya sama aku, bukan curiga sama aku, tau gak? Mas, aku tuh cuma nanya doang. Apa susahnya sih jawab jujur? Banyak ngomong kamu, Ran. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang Saat itu, saya nggak menyangka suami saya akan melakukan itu. Menampar saya, Mbak. Dari awal kami kenal, suami saya selalu bicara manis kepada saya. Makanya saya kaget banget. Dia bisa melakukan itu kepada saya. Iya Mbak, saya paham perasaan Mbak. Pasti kaget banget rasanya. Orang yang biasanya baik sama kita, mendadak jadi galak. Terus Mbak, setelah itu, apa yang terjadi? Setelah ditampar, saya sempat merasa bersalah. Karena saya sudah curiga sama suami saya dan kakak ipar saya. Makanya sejak saat itu, saya berusaha buat percaya lagi sama suami saya. Sampai akhirnya, saya menemukan bangkai yang selama ini mereka sembunyikan. Ya ampun Ica, kamu ngapain mainin makanan kayak gitu? Makan yang bener. Iya, Ma. Kamu ngapain nangis kayak gitu? Sini mama aja yang suapin. Gak mau, Mama galak. Kalau kayak gitu, kamu siap-siap aja sekarang. Iya, Ma. Ma, kenapa? Kayaknya Mama masuk angin deh. Mama, nanti minum obat ya, biar Mama sembuh. Iya, nanti Mama minum obat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ica udah siap? Tuh, jemputan kamu udah datang. Pakai tasnya yuk. Aku berangkat sekolah dulu ya, Ma. Kamu hati-hati ya. Nah, yuk. Apa jangan-jangan aku hamil ya? Bulan ini aku telat datang bulan. Nanti belajarnya yang pintar ya. Iya, Tante. Sudah sampai. Yuk. Tante, kayaknya Mama masuk angin deh. Soalnya tadi Ica lihat Mama muntah-muntah. Mama lagi capek kali. Kamu jangan bandel ya. Iya, Tante. Coba lihat udah lengkap belum? Kenapa sayang? Tante, Bu Guru suruh Ica bawa kertas gambar sama krayon. Tapi Ica lupa bawa kertas gambar sama krayonnya, Tante. Oh, gimana kalau kita ambil alat gambar ya? Ica takut, Tante. Nanti pasti Mama marahin Ica kayak tadi. Ya udah, Ica tenang aja. Nanti Tante yang ambil ya. Kamu belajar aja masuk kelas. Yuk. Iya, Tante. Sini, Pak. Ya, sini. Ya.
Makasih ya, Pak. Ya, makasih ya, Dek. Motor Mas Dion? Bukannya tadi Mas Dion pamit kerja? Kok motornya ada di sini? Aku juga gak nyangka, Yon. Aku udah coba beberapa tes pack, tapi tetap aja hasilnya positif. Aku hamil, Yon. Terus sekarang kamu mau gimana? Atau kamu mau kita... Enggak. Itu beneran suara Mas Dion dan Mbak Hilda. Mereka bertengkar. Aku gak mau gugurin. Dosa, Yon. Aku mau kamu tanggung jawab. Aku tahu kamu gak bakalan ninggalin Rani. Tapi aku juga hamil, Yon. Hamil anak kamu. Kamu harus tanggung jawab. Ya Tuhan, Mbak Hilda hamil anaknya Mas Dion. Sayang, aku ngerti. Aku ngerti perasaan kamu. Dan aku juga pasti akan bertanggung jawab dengan anak ini. Karena aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Tenang ya. Tega kalian. Saya gak nyangka, Mbak. Suami yang selama ini saya percaya ternyata tega berkhianat di belakang saya sama orang terdekat saya. Kakak ipar saya sendiri. Mau jelasin apa? Udah cukup semuanya. Dua orang yang aku sayang tega ngehianatin aku. Kamu! Kenapa kamu tega ngehianatin Mas Rigana? Aku udah bilang semuanya buat kamu, Mbak. Kenapa kamu tega sih, Mbak? Apa? Ran! Cukup, Ran. Kamu gak perlu marah-marah sama Hilda. Hilda tuh gak salah apa-apa, Ran. Kamu belain dia. Wajar, cocok. Sama-sama gak tahu diri. Rani! Di sini yang salah itu kamu, Ran, bukan aku ataupun Hilda. Salah kamu karena kamu gak bisa ngasih aku keturunan, ngerti gak? Aku salah. Kamu pikir, Mas, aku resign dari kerjaan aku demi kamu. Aku ikut program bayi tabung demi kamu juga. Otak kamu di mana? Dasar cowok brengsek! Kamu tega banget sih! Kamu harga dirinya di mana sih? Kamu harus kayak gitu sama kakakmu sendiri, Mbak! Rani, cukup. Lalu dia udah mati. Aku sengaja nggak ngerawat dia. Biar dia mati sekalian. Kamu tega banget sih! Mbak, itu kan aku suami kamu! Cukup, Ran! Cukup, aku mohon, cukup, Rani! Cukup, Rani! Gak apa-apa, Hilda. Dasar dua manusia pengkhianat! Mbak, yang sabar ya, Pak. Terima kasih, Mbak. Dion akhirnya menikahi Hilda, Mbak. Kakak ipar saya. Mbak,
Saya turut prihatin ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Saya tadinya mau mengajukan cerai, tapi saya urungkan niat itu karena saya nggak mau Ica diurus oleh wanita bejat itu. Ica, Ica, mau kemana? Mau Tante Rani. Ica, kamu ngapain sih mau sama Tante Rani terus? Kan ada Mama di sini, ada Om Dion juga. Tante Rani. Ica mau sama Tante Rani, Ma. Ica, sayang, sini lihat Om. Tante Rani itu orang jahat. Tuh lihat mama kamu. Mama kamu dijambak, dijahatin sama Tante Rani. Kamu masih mau tetap sama Tante Rani? Gak mau. Ica mau sama Tante Rani. Enggak, Ica. Kamu tetap di sini. Ica mau sama Tante Rani. Tante Rani. Ica. Kenapa sayang? Ica mau sama Tante Rani. Ica, masuk. Masuk Ica. Lepasin. Masuk. Rani, lepasin Ica. Tante Rani. Rani, lepasin Ica. Lepasin Ica. Ingat ya Dion, kamu akan kena karmanya. Dan juga ingat, saya adalah wali yang sah untuk keponakan saya. Karena saya adalah adik kandung dari almarhum Mas Rian. Ayo Ica. Ica. Aduh. Nah, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Tante. Tante gendong aja. Tapi saya penasaran Mbak, seorang anak, apalagi anak perempuan, pasti dia akan memilih bersama dengan ibunya. Kok bisa ya Mbak ya? Keponakan Mbak itu justru memilih bersama dengan Mbak. Saya juga nggak paham Mbak. Saya juga nggak pernah bertanya alasan dia. Mungkin dia lebih nyaman bersama saya. Yang pasti saya bersyukur Mbak, mantan kakak ipar saya menerima keputusan putrinya. Jadi saya bisa merawat anak almarhum seperti anak saya sendiri. Lalu Mbak, bagaimana dengan kamu sendiri Mbak? Walau nggak mudah, saya akhirnya berhasil menata kembali hidup saya. Saya sudah kembali bekerja. Dan saya juga fokus memberi asuhan yang terbaik untuk keponakan saya. Berkat dia, hidup saya yang sempat mendung menjadi kembali cerah. Mbak, saya bangga mendengar Mbak bisa melalui ini semua. Dan saya doakan ya, semoga Mbak dan keponakan Mbak ini selalu diberkati dan mendapatkan kebahagiaan. Amin Mbak. Terima kasih ya Mbak ya, sudah datang ke sini dan membagikan kisah Mbak. Sama-sama Mbak. Pemirsa, mungkin kisah Mbak Rani ini terdengar seperti cerita fiktif, namun kisah ini benar-benar terjadi. Terkadang orang yang paling kita cintai dan kita percaya dalam hidup kita justru adalah orang yang paling menyakiti hati kita. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang ketegaran seorang istri dan seorang adik ipar yang telah dikhianati oleh suami dan kakak iparnya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah yang penuh makna dan pelajaran hidup bagi kita semua.